Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akhlak pribadi, yang mana artinya menurut etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-kholaqoh, yang mana dalam bentuk jamak dari mufradnya yaitu khuluq yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi kata budi pekerti dibagi menjadi dua, yaitu budi dan pekerti. Yang mana budi merupakan yang ada pada manusia yang mana berhubungan kesadaran yang didorong oleh pemikiran dan rasio. Sedangkan pekerti merupakan apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan di dalam hati. Jadi budi pekerti yaitu suatu sikap atau perilaku yang ada pada manusia yang berasal dari kesadaran yang didorong oleh pikiran dan hatinya. Jika perilaku yang melekat pada manusia itu buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Dan sebaliknya, jika akhlak manusia itu baik, maka disebut dengan akhlak mahmudah. Yang mana dalam Islam mengajarkan manusia untuk menjaga dirinya meliputi jasmani dan rohaninya. Apabila organ tubuh manusia itu di mana organ tubuh manusia itu perlu diberikan konsumsi yang halal dan baik, dan juga jiwanya juga perlu disucikan agar menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9 sampai dengan 10 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi yang dimaksud dengan akhlak pribadi yaitu sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohaninya. Berakhlak pada diri sendiri itu meliputi setia, yang mana sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang sudah dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu benar, asyidiku, yaitu berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. Al-adil atau yaitu merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, memelihara kesucian, yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan dirinya sendiri terhadap tindakan tercela, fitnah dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya. Yang kelima yaitu malu terhadap Allah dan dirinya sendiri dari perbuatan yang melanggar perintah dari Allah. Yang keenam yaitu keberanian, yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat semestinya. Yang ketujuh yaitu kekuatan, yaitu merupakan kekuatan fisik, jiwa atau semangat dan pikiran atau kecerdasan. Yang kedelapan yaitu kesabaran, merupakan sabar ketika ditimpa musibah dan dalam mengerjakan sesuatu. Yang kesembilan yaitu kasih sayang, merupakan sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain dan sesama makhluk. Yang kesepuluh yaitu hemat, merupakan tidak boros terhadap harta, hemat tenaga dan waktu. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri. Yaitu yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Ada senantiasa menjaga kebersihan. Itu yang poin yang pertama, di mana seorang muslim dalam Islam diajarkan untuk bersih atau suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping itu suci dari kotoran, juga suci dari hadas, di mana juga kebersihan sebagian dari iman. Poin yang kedua, menjaga makan dan minumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar makan dan minum dari yang halal dan tidak berlebihan. Sebaiknya sepertiga dari perut untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, yang mana artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
Yang poin ketiga, menjaga kesehatan, di mana menjaga kesehatan bagi seorang muslim itu merupakan wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus melaksanakan amanah darinya. Poin yang keempat yaitu berbusana yang islami. Manusia mempunyai budi, akal, dan kehormatan, sehingga bagian-bagian badannya ada yang harus ditutupi, yaitu auratnya, karena tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. Dari segi kebutuhan alaminya, badan manusia itu perlu ditutup dan dilindungi dari gangguan bahaya dari alam sekitarnya. Karena Allah itu memerintahkan manusia untuk menutup auratnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahan-bahan di alam ini untuk dibuatkan pakaian sebagai penutup badan. Pada poin yang kedua mengenai macam-macam akhlak, yaitu berakhlak terhadap akal. Ada menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu pada orang lain, mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Macam yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa, yang mana bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar dan murabahah. Yang ketiga bermusahabah dan mujahadah. Dan selanjutnya bagaimana cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama dengan sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua, syukur diucapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan itu merupakan memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga yaitu tawadu. Yang keempat sidik. Yang kelima amanah. Yang keenam istiqomah. Yang ketujuh iffah. Yang kedelapan pemaaf. Selanjutnya, apa sih manfaat dari akhlak terhadap diri sendiri? Yaitu ada 3. Berakhlak terhadap jasmani itu jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Selanjutnya, manfaat berakhlak terhadap akal, yaitu kita dapat memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, dan mendapat pahala dari Allah. Manfaat berakhlak terhadap jiwa, yaitu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan yang buruk, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akhlak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.